Kami dari kelompok B8. Di sini kami memilih tema Predictive Analytics for Mortality Risks. Nah, tema ini berfokus pada prediksi risiko kematian akibat penyakit jantung menggunakan model machine learning berbasis data klinis. Sistem dikembangkan dengan pendekatan logistik regression yang terintegrasi ke dalam aplikasi web interaktif, memungkinkan tenaga medis memantau dan menilai risiko pasien secara lebih efisien. Dalam konteks health informatics, sistem ini mendukung pengambilan keputusan klinis melalui analisis prediktif otomatis berbasis data kesehatan pasien. Selanjutnya untuk definisi masalah dan konteks, jadi tantangan nyata dalam kesehatan adalah mengidentifikasi pasien beresiko tinggi terhadap komplikasi atau kematian akibat penyakit jantung sejak dini untuk memprioritaskan intervensi dan pengelolaan sumber daya rumah sakit. Dataset yang digunakan yaitu heart disease dengan fitur demografis dan klinis seperti fitur usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan lainnya yang perlu dibersihkan, di-encoding, dan diberi label untuk prediksi resiko. Data ideal berasal dari EHR atau rekam medis elektronik, lab LIS atau Laboratory Information System, dan registry klinis yang mencakup nilai biokimia, temuan jantung, serta komorbiditas standar interoperabilitas seperti FAIR, LOINC, SNOMED, dan UCUM, menjamin data dan output model yang dapat dipertukarkan, terintegrasi dalam alur klinis, serta diaudit lintas sistem EHR secara aman dan berskala. Si risiko penyakit jantung terdiri dari dua bagian utama, yaitu pre-processing dan web prediction. Yang pertama, data mentah diolah dengan menghapus duplikat dan baris yang kosong. Lalu, fitur kategorikal di-encoding agar bisa diproses oleh model. Kolom yang tidak relevan seperti ID dan dataset itu dihapus. Kemudian, fitur dan target itu dipisahkan. Target diubah menjadi biner 0 untuk tidak beresiko dan 1 untuk beresiko. Nah, data lalu dibagi menjadi data latih dan data uji, lalu distandarisasi dan digunakan untuk melatih model logistik regression. Setelah itu, dievaluasi menggunakan metrik AUC, convolution matrix, dan classification report. Lalu model dan scaler disimpan, dan ROC dengan metrik evaluasi disimpan untuk digunakan pada aplikasi web. Pada sisi web, saat web dijalankan, pengguna mengisi form data kesehatan, data input di-encoding, data distandarisasi sesuai pre-processing model, lalu diprediksi menggunakan model yang sudah dilatih, lalu hasil prediksi dan probabilitas resiko langsung ditampilkan ke pengguna secara interaktif. Seperti ini tampilan awal aplikasinya. Di sini ada keterangan ROC curve belum tersedia, jalankan training untuk menghasilkan ROC. Mari kita jalankan trainingnya. Kita tunggu. Setelah training, di sini ada file.pkl dan ada folder static. Kita balik lagi dan kita refresh. Di sini sudah muncul evaluasi modelnya dan ada ROC curve-nya. Kemudian di sini ada form inputan data kesehatan pasien. Di sini ada beberapa input yang berupa pilihan, ada jenis kelamin, ada CP, ada FBS, ada REST ECG. Kemudian ada exam, di sini ada CA, ada slope, kemudian ada toll. Kita coba input dengan data baru. Setelah mengisi form, klik prediksi sekarang. Dan di sini ada hasil prediksi, di sini risiko tinggi dengan probabilitas segini, kemudian di sini ada keterangan labelnya. Coba kita ulangi atau kosongkan, kita isi dengan data baru yang lain. Setelah form diisi, kita klik prediksi sekarang. Di sini muncul hasil prediksinya, risiko rendah dengan probabilitas segini. Jadi seperti itu demo aplikasinya. Terima kasih. Jadi berdasarkan hasil evaluasinya, model yang kami buat itu menunjukkan performa yang sangat baik, di mana nilai AUC-nya itu ada di 0,92, yang menunjukkan bahwa model ini mampu untuk membedakan pasien yang berisiko tinggi dan rendah. Lalu untuk akurasi keseluruhannya ada di 83%, dengan precision dan recall-nya itu seimbang dan tidak bias di salah satu kelas. Lalu untuk ROC curve-nya ini ada jauh di atas garis baseline, yang menunjukkan bahwa model konsisten dalam prediksinya di berbagai threshold keputusan. Terakhir, jadi sistem yang kami buat ini itu menerapkan prinsip privasi melalui anonimisasi data pasien dan akses terbatas. Model prediksi yang dirancang ini itu untuk menghindari bias gender dan usia, dan memastikan keadilan prediksi untuk semua kelompok pasien. Jadi tujuan akhirnya itu adalah membantu dokter membuat keputusan yang lebih baik, bukan menggantikan penilaian klinis mereka, serta menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan etika kesehatan.